Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poni Melati Apriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada materi kali ini, kita akan membahas topik ke-10 yaitu pengujian data kuesioner atau primer. Di sini ada uji hipotesis yang dimana dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yang dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini ada analisis regresi linear berganda. Kemudian ada pengujian parsial atau uji statistik T dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Kemudian yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, di sini ada analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel tidak bebas atau variabel dependen. Selanjutnya, di sini ada analisis regresi linear berganda. Jadi, untuk penelitian ini kita menggunakan rumus Y sama dengan alfa plus beta 1 dikali X1 plus beta 2 dikali X2 plus E. Nah, Y di sini yang dimaksud adalah variabel Y yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kemudian, alfa di sini yaitu nilai konstanta. Di sini juga ada B1 yang dimana B1 itu adalah koefisien variabel X1. Kemudian selanjutnya di sini itu ada B2 yaitu koefisien variabel X2. Selanjutnya di sini ada X1 yaitu kemandirian belajar. Ada X2 yaitu motivasi berprestasi. Selanjutnya E di sini adalah error atau variabel pengganggu. Selanjutnya, di sini ada bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang dimana dia itu ada pengaruh, yang pertama ada pengaruhnya secara parsial dan ada pengaruh secara simultan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengaruh secara parsial yaitu terpisah variabelnya. Jadi, pengaruhnya itu sendiri-sendiri. Jadi, pengaruh dari kemandirian belajar atau variabel X1 terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS atau variabel Y. Kemudian, pengaruhnya dari motivasi berprestasi atau variabel X2 terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS atau variabel Y. Sedangkan, jika menggunakan pengaruh secara simultan, itu dilakukan secara bersamaan, yaitu kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2 terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS atau variabel Y. Selanjutnya, di sini ada pengujian simultan. Penjelasannya yaitu menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada pedoman pengambilan keputusannya. Ada perumusan hipotesis penelitiannya. Di sini ada menurut H0 dan juga H1, yang dimana H0 ini yaitu hipotesis yang menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Sedangkan menggunakan hipotesis H1 yaitu menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Jadi, jika H0 diterima, maka data secara simultan atau individunya itu tidak berpengaruh
antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Sedangkan jika menggunakan hipotesis H1, itu artinya data secara simultan atau individunya berpengaruh terhadap antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Tingkat signifikannya masih sama, yaitu alfanya sama dengan 0,05. Selanjutnya, di sini ada rumus mencari nilai F-table, yang dimana rumus uji statistik F atau uji F simultan ini terdapat dalam analisis regresi. Nah, rumusnya itu F-table sama dengan K titik koma N dikurang K. Keterangannya, jadi N di sini yaitu jumlah sampel yang digunakan. K di sini yaitu jumlah variabel independen. Dengan tingkat kepercayaan penelitiannya itu menggunakan nilai alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, di sini ada pengujian simultan dalam analisis regresi linear berganda. Nah, dasar pengambil keputusannya itu berdasarkan, yang pertama itu ada berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, yang dimana apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terkait. Tapi, jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebasnya tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan kita bisa melihatnya pada data ANOVA, pada kolom DF-nya, pada baris residual, dan kolom F-nya pada baris regression. Selanjutnya, yang kedua itu berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Nah, apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Tapi, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebasnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Kalau kita mau menggunakan pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikan itu, kita bisa melihatnya pada tabel ANOVA kolom SIG. Selanjutnya di sini ada pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Kemudian di sini ada pedoman pengambilan keputusannya. Sama ya, menggunakan H0 dan H1. Nah, hipotesis H0 itu artinya menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Apabila menggunakan H1 atau H1 diterima, itu artinya secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dengan menggunakan tingkat signifikannya itu masih sama ya, yaitu alfanya sama dengan 0,05. Selanjutnya di sini ada rumus mencari nilai t-table. Rumus uji statistik atau uji T parsial dalam analisis regresi, yaitu t-table sama dengan alfa dibagi 2 titik koma N dikurang K dikurang 1 atau DF residual. Jadi di sini alfanya itu kan 0,05 dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti 0,025. Selanjutnya ada N, jumlah sampel yang digunakan. K-nya itu adalah jumlah variabel independen atau kita juga bisa melihatnya dari DF residualnya atau derajat kebebasan nilai residual. Nah, di sini pada pengujian parsial itu ada dasar pengambilan keputusannya. Jadi, kita bisa menggunakan dua cara juga, dengan menggunakan t-table dan juga dengan melihat nilai signifikansinya. Yang pertama, itu ada berdasarkan nilai t-hitung dan t-table. Apabila t-hitung lebih besar daripada t-table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Tapi, jika nilai t-hitung kurang dari t-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan ini, kita bisa melihat pada tabel koefisien
coefficient pada kolom T. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, yaitu yang pertama apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Tapi jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan kita bisa melihatnya pada tabel koefisien pada kolom C. Selanjutnya, ada uji koefisien determinasi atau R⁻2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, ada dasar pengambilan keputusannya, yaitu dengan melihat tabel model summary pada kolom R² atau R⁻2 dan pada kolom adjusted R², yang dimana nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² ini dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Nah, di sini juga ada pengambilan keputusan dalam R⁻2 ya, apabila jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Tapi jika sebaliknya, yaitu nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, nilai kontrol data yang baik itu adalah nilai adjusted R² yang bernilai positif. Nah, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita kan di sini menggunakan dua variabel ya, berarti tidak terdapat pengaruh pada variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kita langsung aja ke pengujiannya. Pengujian regresi linear berganda. Pertama, klik Analyze, kemudian Regression, klik Linear. Nah, pada dependennya itu, kita input data yang prestasi praktikum aplikasi menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana sama dengan variabel Y. Kemudian, pada independennya itu, kita input variabel X1 dan X2 atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, pada statisticsnya ini, yang kita checklist itu ada 4 ya. Ada model fit, estimates, covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Kemudian pada plots-nya ini, nggak usah diisi, jadi kosongin aja. Save-nya juga sama. Nih, apabila di save-nya itu ada di residuals-nya itu ada unstandardized, itu unchecklist aja ya. Kemudian klik continue. Nah, setelah udah semuanya, kita klik OK. Maka akan tampak outputnya seperti ini. Nah, pertama kita akan lihat pada tabel koefisiennya dulu ya. Nih, seperti yang tadi saya jelaskan pada awal pertemuan, pada awal mulai ini ya, materi ini, itu kan ada di slide 4 itu yang menjelaskan tentang analisis regresinya, yang dimana A-nya ini sebagai nilai konstanta. A-nya ini kita bisa lihat pada tabel unstandardized coefficient pada tabel B, yang dimana konstannya itu 7,78. 7,78. Nah, kita mendapatkan nilai A-nya yaitu 7,784 ya. Yang menyatakan bahwa variabel dependen yaitu kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2 itu dianggap konstan. Yang artinya semakin meningkatnya kemandirian belajar, nih,
Semakin meningkatnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap Y atau variabel praktikum aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat juga koefisien variabel X1. Kita melihat angkanya itu yang di unstandardize lagi pada bagian kemandirian belajar, yaitu 0,372. Yang memiliki nilai SIG-nya itu 0,00. Nah, untuk analisisnya, kemandirian belajar ini adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS yang mana berpola positif. Kita bisa lihat ya di sini itu dia angkanya positif. Nah, selanjutnya, maka semakin tinggi nilai kemandirian belajar, maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap variabel dependen atau prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, untuk pengaruhnya, variabel X1 itu sebesar 0,372 ya. Dia itu positif pengaruhnya. Nah, sekarang kita beralih ke variabel X2 atau motivasi berprestasi. Dia itu memiliki nilai 0,557. Analisisnya itu, variabel X2 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel Y. Kenapa positif? Karena di sini angkanya itu adalah positif ya, 0,557. Maka, semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap variabel Y atau variabel dependen, yaitu prestasi praktikum menggunakan aplikasi SPSS. Terus di sini kita bisa melihat nilai errornya atau variabel pengganggunya itu di tabel standar error. Nih ya, di tabel standar error ini sebesar 1,390 yang artinya seluruh variabel X1 dan variabel X2, yaitu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, itu akan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel prestasi praktikum aplikasi SPSS. Yang dimana memiliki nilai sebesar 1,390. Nah, setiap kenaikan dari variabel kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2 terjadi kenaikan pada variabel errornya. Nah, sekarang kita melihat uji ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA-nya ya maksudnya. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan F hitung sebesar 99,450. Yang dimana memiliki rumusnya itu, rumus mencari nilai F tabelnya itu yaitu K titik koma N dikurang K. Nah, K-nya itu adalah jumlah variabel independen, sedangkan N yaitu jumlah sampel yang digunakan. Setelah itu, kita lihat dulu jumlah respondennya. Ya, ini jumlah sampel yang digunakan itu maksudnya seperti jumlah responden yang kita gunakan. Nih, di sini kita menggunakan ada sebanyak 171 responden. Berarti di sini kita langsung kerjain aja rumusnya. K-nya itu jumlah variabel yang kita pakai itu kan 2 ya, yaitu motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Terus N-nya itu jumlah sampel yang kita gunakan itu ada 171. Nah, 2 titik koma 171 dikurang 2 itu hasilnya adalah 169. Berarti pada F tabelnya itu ada 2 titik koma 169. Kita lihat F tabelnya.
Nah, di sini udah ada F-tabelnya. Pada titik, F-tabelnya itu masih sama ya, kayak F-tabel yang kemarin. Nih, 2 di sini ya. Oke, kita cari 169. Nih, berarti didapatkan F-tabelnya itu 3,05. Terus, kita kembali lagi ke sini, ke hasil outputnya dan melihat ininya. Nih, pada pengujiannya itu, pengambilan keputusannya itu kan, di sini tadi F-tabelnya itu kita dapatnya 3,05. Nah, dapat F hitungnya itu 99,450. Yang dimana F hitungnya itu lebih besar daripada F-tabel kan. Maka variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terkait, yaitu variabel prestasi praktikum aplikasi SPSS. Oke, udah dapat ya kesimpulannya. Nah, sekarang kita ke slide 7. Di sini, itu kan ada rumusan hipotesisnya kan, berarti dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang dimana H1 itu menunjukkan data secara simultan atau individunya berpengaruh signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita melihat berdasarkan nilai signifikannya ya. Nih, nilai signifikannya itu adalah 0,000, yang dimana nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Berarti kesimpulannya adalah variabel bebas berpengaruh signifikannya terhadap variabel terkait. Itu artinya dari menggunakan perhitungan menggunakan F-tabel dan juga nilai signifikan itu hasilnya sama. Selanjutnya kita akan melihat ke tabel koefisien lagi ya. Nah, di sini kita akan melihat pengujiannya, yaitu rumus mencari T-tabelnya. Rumusnya itu yang tadi saya jelaskan, ya. Terlihat bahwa variabelnya itu kan jadi tidak menyatu dengan yang lain ya, nih. Koefisiennya. Kan? Dia itu kan pisah kan? Terpisah. Berarti di sini kita langsung aja lihat T hitungnya. T hitungnya itu adalah pada kemandirian belajar dulu, itu 5,648. Kemudian, pada motivasi berprestasi, itu T hitungnya itu 8,882. Nah, rumusnya itu, alfa per 2-nya itu kan 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Dan N-nya itu kan 171 ya, dikurangi sama 2, terus dikurang 1. Itu artinya hasilnya itu 168. Jadi 0,025 titik koma 168. Sekarang kita lihat ke T-tabelnya. 0,025 titik koma 168. 168. Nih. Berarti kita berada di titik sini ya. Nih, sekarang kita garisin dulu. Nah, di sini hasil T-tabelnya itu adalah 1,97419. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, setelah kita lihat, kita melakukan pengujiannya. Nih, pengujiannya itu berarti T hitungnya itu kan lebih besar ya daripada
T-tabelnya. Berarti kesimpulannya adalah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Kemudian kita sekarang ke tahap selanjutnya, yaitu nilai signifikansinya. Kita melihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya itu kan di sini kita lihat 0,00 ya untuk variabel kemandirian belajar. Itu artinya nilai signifikannya itu kan lebih kecil daripada 0,05 kan? Maka kesimpulannya adalah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, sekarang kita lihat lagi ke hipotesisnya ya. Di mana hipotesisnya itu menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sama seperti tadi, berarti H1 diterima itu artinya adalah adanya pengaruh terhadap antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, untuk yang X2-nya itu kan nilainya juga masih lebih besar kan, T hitungnya itu masih lebih besar daripada T tabelnya kan. Itu artinya kesimpulannya itu sama seperti kemandirian belajar, yaitu adanya pengaruh terhadap variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y gitu. Terus di sini setelah kita sudah sampai pada tahap ini, kita lanjut lagi melihat uji ANOVA ya, atau tabel ANOVA ya maksud saya, maaf. Nah, pada bagian DF-nya. Di DF-nya itu, D itu kan perhatiin deh. Yang di sini itu terdapat residual di mana DF-nya itu dapat 168, ya kan? 168. Nah, di sini itu kita selain bisa menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1, itu kita juga bisa langsung melihat DF-nya. Hasilnya sama kan, tadi 168 juga. Nah, itu bisa pakai cara mudahnya. Kalau misalnya, jadi kalian dikasih 2 pilihan gitu. Terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi biar lebih memastikan, lebih baik menggunakan 2 cara ya. Biar lebih akurat aja. Sekarang kita berlanjut ke pengujian koefisien determinasi dengan melihat tabel model summary. Nih, ya. Jadi, kita itu melihat pada kolom R² dan juga adjusted R². Oke, gimana pengujiannya? Kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat nilai R²-nya itu. Nah, nilai R²-nya ini didapat dari pengkuadratan akar kuadrat dari R ya. Tapi sebenarnya nilai ini tuh bisa lebih banyak, cuman karena di sini datanya itu bisanya terbatas memasukkan angkanya, makanya angka yang dimasukkan itu cuman bisa segini ya. Di sini kita lihat R²-nya itu kan 0,542, yang dimana angkanya ini kan mendekati angka 1 kan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berarti ada pengaruh ya. Nah, setelah kita melihat R²-nya, kita melihat nilai adjusted R²-nya.
itu kan dia angkanya itu 0,537 yang dimana bernilai positif kan. Nah, itu artinya nilai kontrol datanya itu baik. Nilai kontrol datanya itu baik ya. Kalau misalnya dia bernilai negatif, nih adjusted R square-nya itu bernilai negatif, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Cuman di sini kita dapat datanya itu hasil output yang kita punya ini, itu kan hasilnya positif kan. Nah, itu artinya kita datanya itu baik dan bernilai positif, serta memiliki pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Jadi kesimpulan dari data ini semua, atau hasil output ini semua, atau interpretasi dari hasil output ini, yaitu adanya pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, gitu. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.